Parah. Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich dan deket sama Kaisang Pangarep sama sederet artis tanah air, saat ini nih telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Banyak nih artis yang mulai was-was, takut namanya keseret. Tapi, siapa sih Helena Lim ini? Inilah fakta profil Helena Lim. Helena Lim pernah viral saat masa pandemi. Doi memamerkan vaksin COVID-19 yang ia terima bersama 3 anggota keluarganya. Padahal, kala itu vaksin belum tersedia untuk umum. Bikin netizen iri aja kan waktu itu. Helena Lim memang dikenal sebagai seorang sosialita dengan gaya hidup mewah dan kegemarannya memamerkan harta. Namun, di balik kemewahannya, Helena memiliki latar dari keluarga yang kurang berada. Dilahirkan di tanggal 19 November 1976, Helena tumbuh dalam keterbatasan ekonomi setelah ayahnya meninggal, memaksa dia untuk bertanggung jawab lebih awal dalam kehidupannya. Dari kecil, ia hanya memiliki rumah kecil dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sejak duduk di bangku SMA. Mulai dari menjadi staf marketing, pegawai bank, hingga sekretaris, Helena menjelajahi berbagai bidang pekerjaan untuk mengumpulkan uang guna mendukung pendidikan tingginya. Helena juga pernah membagikan kisah perjalanannya dalam karir. Awalnya, ia bekerja sebagai marketing bank di Medan sejak tahun 1996, di mana ia bertemu dengan banyak pelanggan. Salah satu pelanggan kemudian mengajaknya bekerja sama di Jakarta. Nah, dari situlah kekayaan Helena Lim ini mulai meningkat secara perlahan. Mimpi Helena untuk memiliki rumah sendiri dengan fasilitas seperti kolam renang, ruang karaoke, gym, dan salon pribadi kini telah terwujud. Rumahnya yang terletak di daerah Pik dikenal sebagai salah satu rumah mewah, membuat ia dijuluki Crazy Rich. Sebagai seorang pengusaha, Helena ini berfokus pada industri kecantikan dan fashion. Ia juga merupakan pemilik dari DRZ Lim Official Fiber Sehat, sebuah produk minuman untuk diet. Namun, kesuksesannya tidak hanya dalam dunia bisnis, Helena juga aktif dalam dunia hiburan. Ia merilis single berjudul Pasrah pada tahun 2019 dan seringkali mengcover lagu-lagu yang diunggah ke kanal YouTube pribadinya. Tidak hanya itu, Helena juga memiliki reputasi yang kuat dalam transaksi jual beli dolar hingga properti. Dalam dedikasinya, ia dipercaya sebagai broker oleh banyak klien yang mengandalkannya. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah, ia menjabat sebagai manajer di tim Quantum Skyline Exchange. Meskipun memiliki 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, Helena memilih untuk menjadi single parent setelah bercerai dengan suaminya. Namun, ia jarang membicarakan lebih lanjut tentang keluarganya. Bahkan, jarang menampilkan sosok anak-anaknya di media sosial. Ya, kehidupan pribadinya memang relatif tertutup, namun kesuksesan dan kemewahannya telah menjadikan Helena Lim sebagai salah satu ikon sosialita yang terkenal dan diikuti banyak orang di media sosial. Lewat akun Instagramnya @HelenaLim899 yang sekarang udah menghilang dan kanal YouTube-nya yang bernama Helena Lim. Rumahnya yang super mewah di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara menjadi salah satu bukti nyata kemewahannya. Dalam salah satu video di akun YouTube The Hermansyah Asik, Helena Lim ini pernah membagikan bahwa rumahnya memiliki luas mencapai 1000 meter persegi. Dihiasi dengan berbagai ornamen berlian dan lantai yang diimpor langsung dari Italia. Rumah ini merupakan simbol kemewahan dan keanggunan. Kolam renangnya yang dirancang oleh arsitek ternama terinspirasi dari karya Da Vinci, serta dihiasi dengan lukisan-lukisan impor bergaya klasik, semakin menambah pesona rumah Helena. Di dalam rumahnya, bahkan ada salon eksklusif yang menjadi tempat bagi Helena untuk merawat diri. Helena juga dikenal sebagai kolektor tas bermerek, khususnya dari Hermes. Ia bahkan menyediakan area khusus untuk koleksi tasnya yang tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Selain itu, Helena juga gemar mengoleksi mobil mewah, salah satunya adalah McLaren yang harganya paling murahnya aja nih, sampai 7 miliar rupiah. Ia juga punya banyak teman di kalangan artis. Salah satunya nih adalah Maya Estianty, karena merasa memiliki kesamaan sebagai yang pernah menjadi seorang ibu tunggal.
Helena juga sering ngundang banyak selebriti untuk merayakan acara-acara khusus. Seperti acara ulang tahunnya di 2019 yang pestanya itu nelan biaya sampai 7 miliar rupiah. Gila. Dan Helena Lim akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait komoditas timah di PT Timah Tbk pada Selasa 26 Maret lalu. Penyelidikan oleh Kejaksaan mengungkapkan keterlibatannya sebagai manajer PT Quantum Skyline Exchange pada periode 2018 sampai 2019. Helena diduga terlibat dalam pengelolaan peralatan processing peleburan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang kemudian dikuasai oleh para pemilik tambang ilegal. Saat penggeledahan di rumahnya, oleh Kejaksaan ditemukan mengungkapkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak kejahatan. Barang bukti yang berhasil disita meliputi barang-barang elektronik, berbagai jenis perhiasan, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai dalam jumlah yang gede. Total uang tunai yang disita ada 2 mata uang yang berbeda, yaitu dalam rupiah yang mencapai 10 miliar rupiah dan dolar Singapura yang mencapai 2 juta dolar Singapura, atau setara dengan 23,4 miliar rupiah. Artinya, total nilai uang yang disita oleh Kejaksaan Agung itu mencapai lebih dari 33 miliar rupiah. Ketut Sumedana dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Helena memberikan fasilitas kepada para pemilik tambang ilegal dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility alias dana CSR yang pada akhirnya lebih menguntungkan dirinya sendiri dan pihak-pihak terkait yang telah ditahan sebelumnya. Helena dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus ini juga melibatkan 15 tersangka lainnya termasuk suami Sandra Dewi Harvey Mois. Saat dijemput dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan mengenakan rompi tahanan warna pink sesuai aturan untuk Satuan Kerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Mereka lalu ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari hingga bukti dirasa cukup. Helena sendiri akan ditahan hingga 14 April. Saat ini, akun Instagram milik Helena Lim @HelenaLim899 tiba-tiba menghilang di tengah skandal kasus korupsi yang menimpanya. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi dan pertanyaan di kalangan netizen serta pengamat publik. Sebab, mungkin merupakan strategi komunikasi atau positive thinkingnya nih adalah respon atas tekanan yang dialami atas publikasi kasus yang sedang berlangsung. Tapi, berbeda dengan yang dilakukan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, karena tiba-tiba Doi menghapus video yang menampilkan bintang tamu Helena Lim dari programnya Pod Kaesang Depan Pintu alias PDP di channel YouTube-nya. Kaesang Pangarep memang dikenal karena program PDP-nya bahkan udah sampai episode ke-54 per 29 Maret lalu. Dan netizen gak bisa positive thinking kali ini. Bahkan nih sampai ada yang bilang buru-buru dihapus karena takut ketahuan ya. Susah sih kalau ngilangin jejak digital. Gak cuman Kaesang, kasus korupsi ini juga sempat menyeret nama Raffi Ahmad atas tuduhan pencucian uang. Bahkan nih, muncul video viral menampilkan momen yang memperlihatkan keadaan yang seolah-olah Raffi Ahmad tengah diringkus oleh polisi dan reaksi marah Nagita Slavina yang berada di sampingnya. Nah, dalam video ini, Nagita Slavina terlihat sangat marah, panik dan gelisah ketika polisi berusaha membawa Raffi Ahmad. Namun belakangan terungkap kalau ternyata itu adalah video prank lama saat Atta Halilintar pengen ngerjain Nagita dan bekerja sama dengan Raffi Ahmad. Nah, kasus yang melibatkan publik figur seperti Helena Lim ini tentu memiliki implikasi yang sangat besar terhadap citra dan tanggung jawab sosial mereka. Gak hanya mencoreng reputasinya sebagai sosialita yang dihormati, tetapi juga mengguncangkan kepercayaan masyarakat pada para figur publik dan elit bisnis. Keberadaan Helena Lim sebagai sosialita yang terlibat dalam skandal korupsi menciptakan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Pada saat yang sama, kasus ini juga menyoroti pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Soalnya, kasus ini sudah dimulai pada tahun 2018, ketika Mohtar Riza Pahlavi Tabrani yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk
yang merupakan BUMN dan bertanggung jawab terhadap kegiatan hulu hingga hilir komoditas timah di Indonesia saat itu. Dia terlibat dalam sebuah kesepakatan dengan PT Refine Bangkatin, sebuah perusahaan swasta. Wah, siapa yang gak geram coba? Duit sebanyak itu mah kalau dibelanjakan buat masyarakat Indonesia, wah sejahtera kita ini.